Selamat datang kembali dalam mata kuliah ergonomi bersama saya Titian Saryati. Materi ini adalah yang ketiga dari 7 pokok bahasan mengenai analisa kegiatan manusia dalam private space mengacu pada human centered design. Kali ini kita akan masuk pada pembahasan tentang hal yang harus diperhatikan dalam perancangan ruang apartemen. Ketika membicarakan sebuah hunian apartemen, maka terlintas di benak bahwa hanya sebagian kecil ruang yang bisa diolah untuk bisa membuat ruang menarik dan bagus. Akan tetapi, keilmuan desain interior akan lebih banyak membutuhkan ide yang bisa membuat sebuah hunian apartemen menjadi efisien dan memberi persepsi bahwa manusia tidak sedang tinggal di dalam sebuah ruangan yang kecil. Apartemen biasanya memiliki beberapa tipe hunian dalam satu tower. Untuk pembagian jenis ruang dalam apartemen biasanya terbagi beberapa jenis, di antaranya tipe studio atau kamar tidur dan area lainnya menyatu. Kemudian tipe kamar terpisah mulai dari 1, 2, hingga 3 bedroom, dan yang terakhir ada tipe penthouse. Selain itu, satu tipe juga bisa jadi memiliki total luasan yang berbeda. Tipe studio umumnya memiliki luasan sekitar 36 hingga 72 meter persegi. Tipe kamar terpisah berkisar 45 sampai 160 meter persegi. Sedangkan tipe penthouse biasanya memiliki ukuran jauh lebih luas dan bahkan satu unit penthouse bisa terdiri dari 2 lantai atau mezanin. Merancang interior dalam sebuah unit apartemen sebaiknya membuat ruang yang furniturnya multifungsi. Sebuah ruang dan furniture yang multifungsi tentu akan membuat pengguna ruang dapat berkegiatan dengan maksimal dan efisien. Apalagi pembagian ruang untuk tipe studio tentu harus mempertimbangkan kenyamanan dan efisiensi penggunanya. Dalam sebuah apartemen, kamar tidur biasanya sudah dilengkapi dengan wardrobe, ruang keluarga, di mana terdapat ruang kerja juga, dapur dilengkapi dengan ruang makan, dan kamar mandi dilengkapi dengan area servis. Dalam kajian ergonomi, ruang yang menjadi pertimbangan ergonomi itu area dapur atau kitchen setnya. Hal ini diselaraskan dengan mata kuliah merancang interior 1, utilitas, dan eksperimental material sebagai salah satu mata kuliah pilihan. Pemilihan analisa ergonomi area dapur juga dikarenakan area dapur memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi apabila dilihat dari kebutuhan penggunanya. Agar area dapur tetap menjadi sebuah area yang nyaman bagi penghuninya, tentu harus mempertimbangkan aspek antropometri, akses, penggunanya kidal atau tidak, dan lain sebagainya yang tentu berbeda dengan analisa kamar dan ruang keluarga. Pada perancangan sebuah dapur juga perlu memperhatikan beberapa hal, antara lain pemilihan layout, instalasi air dan listrik, cahaya dan udara, dan sebagainya. Bekerja di dapur adalah suatu pekerjaan cukup melelahkan, oleh sebab itu dapur harus dirancang senyaman mungkin agar pengguna dapur dapat beraktivitas dengan nyaman dan terhindar dari rasa letih dan melelahkan. Dapur yang dibangun di rumah tinggal kategori sederhana bahkan mewah pada umumnya hanya memenuhi kebutuhan persyaratan fungsi ruang sebagai dapur. Sedangkan kesesuaian kaidah ekonomi dan persepsi pengguna terhadap kenyamanan kerja belum terpikirkan. Kenyamanan kerja di dapur sangat dipengaruhi oleh luasan ruang, ventilasi ruang, dan yang paling berpengaruh adalah furniture ruang dapur karena sikap dan posisi kerja di dapur sangat dipengaruhi oleh bentuk, dimensi, dan letak furniture dapur. Ketidaksesuaian furniture terhadap kaidah ekonomi dan ketidaknyamanan suasana ruang dapur akan menimbulkan sikap kerja paksa bagi pengguna dapur sehingga cepat mengalami kelelahan dan dapat mengganggu kesehatan pengguna.
Akan ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan ruang apartemen, yaitu Human Centered Design, antropometri, biomekanika, dan psikologi kerja. Topik ini akan dilanjutkan pada pokok bahasan keempat tentang Human Centered Design terkait desain dapur pada apartemen. Berikut adalah beberapa tautan buku dan jurnal yang dapat kalian pelajari untuk bisa lebih memahami hal penting dalam perencanaan ruang apartemen. Sekian, terima kasih dan sampai jumpa di materi berikutnya.